Jadi apa namanya di dalam bab 1 itu juga fenomena terkait dengan CKPN ya itu belum ada. Kemudian yang kedua itu penjelasan antar variabel ya penjelasan variabel sudah ada cuman belum ada gimana kaitannya dengan CKPN. Kemudian penelitian terdahulunya bagaimana ya di latar belakang. Yang ketiga di latar belakang itu juga belum ada informasi mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Ya, itu kemudian di bab 2 ya nanti silakan diperbaiki untuk apa namanya semuanya ya. Jadi saya hanya lihat di beberapa penelitian terdahulu ya ini. Jadi kalau misalnya terkait menjelaskan perbedaan penelitian saat ini dengan perbedaan penelitian terdahulu ya itu dicek ya terdahulu bagaimana, yang saat ini gimana. Ya. Jadi yang C ini sudah oke. Sampel digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu sektor perbankan yang ada di negara India. Sedangkan penelitian saat ini di Indonesia. Ya, ini A ya, enggak. Terus tahu-tahu C ya. Karena kan yang pertama, bukan lanjutannya persamaan. Nah, terus yang kedua, variabel terikat penelitian saat ini yaitu menggunakan CKPN. Nah, terdahulu bagaimana? Ya, yang C juga sama, variabel yang digunakan penelitian saat ini adalah ini. Yang terdahulu gimana? Ya. Jadi semua terkait dengan yang D sama E ini juga sama. Yang terdahulu bagaimana ini? Variabel terikat yang terdahulu bagaimana ya. Itu nanti dicek kembali ya. Jadi kalau cerita perbedaan itu sebutkan penelitian saat ini menggunakan variabel apa. Nah, penelitian terdahulu bagaimana? Nah, itu sebutkan di perbedaan ya. Jadi saya cek di beberapa perbedaan itu tidak konsisten menjelaskan ya. Kemudian nah, kalau CKPN di sini nanti sekaligus dituliskan rumusnya. Ya, jadi cara menghitung CKPN-nya itu diberikan contoh. Ya, begitu juga nanti variabel-variabel independen. Jadi misalnya CAR, NPL, NER, ROA, BOPO sama LDR itu harus ada di bab 2-nya ini. Jadi CAR itu apa? Rumusnya gimana? NPL itu apa? Rumusnya gimana? Itu harus ada di bab 2. Ya. Nah, hipotesis penelitian nggak dijelaskan tadi ya. Kemudian metode yang digunakan, nah ini sebutkan analisis kuantitatif adalah ini sumbernya dari mana ini. Nah, analisis kuantitatif adalah penelitian dilakukan dengan mengevaluasi teori pada penelitian sebelumnya ya. Sumbernya buku Medpen siapa? Ini harus ada rujukannya ya. Dan batasan penelitian, oke, identifikasi. Nah, ini nggak perlu disampaikan ya. Jadi sampel ini nanti ya, ini nggak perlu dimasukkan di sini, dihilangkan ini yang tabel satunya dihilangkan. Ya, kemudian teknik pengambilan sampel. Ini teknik pengambilan sampelnya nggak jelas ini. Jadi apakah purposif atau apa ya? Kan ada data ya, bukan kepustakaan. Kok penelitian kepustakaan itu kan Anda mencari teori-teori baru yang kepustakaan. Ya. Jadi teknik pengambilan sampelnya masih kurang tepat. Dicatat loh, Safrida. Iya, Bu, ini saya catat. Kemudian metode pengumpulan data, teknik analisis datanya juga nggak ada. Anda pakai apa? Regresi kah? Nah, kan kriteria ditolak, diterima ditolaknya hipotesis kan belum nampak. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya silakan dijawab pertanyaan temanmu. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Paris, yaitu jelaskan bagaimana pengelolaan CKPN pada masa pandemi menurut penelitian Anda. Sebentar.
Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 ini, yaitu awalnya membuat sektor usaha menjadi semakin sulit dalam mempertahankan bisnisnya. Jadi secara tidak langsung akan mengakibatkan sulitnya para debitur perbankan dalam membayar hutang-hutangnya. Dengan adanya keterlambatan dalam pembayaran kredit, maka dibentuklah PSA 71 yang dimulai diberlakukan sejak tahun 20. PSA dari International Financial Report Standard atau IASB. PSAK 71 ini mengatur mengenai instrumen keuangan. PSAK 71 ini memadatkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Dasar pencadangannya adalah ekspektasi kerugian kredit atau expected credit loss yang didasarkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang. Jadi berdasarkan standar akuntansi yang baru ini, korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit atau CKPN untuk semua kategori kredit ataupun pinjaman, baik itu yang berstatus lancar atau performing, ragu-ragu atau underperforming, maupun macet atau non-performing. Jadi misalnya pada kredit lancar, korporasi harus menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit selama 12 bulan mendatang. Oleh sebab itu, PSAK 71 mengharuskan perbankan harus memiliki cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang lebih besar dibandingkan dengan ketentuan regulasi yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Nah, seperti itu jawaban saya untuk pertanyaannya Feris. Apakah bisa diterima Saudari Feris? Iya, sebenarnya saudara ya, bukan saudari. Ya, terima Oh kasih ya, Saudara. maaf ya, sama-sama. Lalu yang pertanyaan kedua yaitu Hanya dari Feris rambutnya dipanjangkan gitu loh Mbak. Iya, mohon maaf Feris. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan dari Saudari Muhammad Rizky Kurniawan dengan pertanyaan, bisa dijelaskan mengapa Anda memilih menggunakan pendekatan CAMEL dalam penelitian? Baik, sebelumnya pendekatan CAMEL ini yaitu terdiri dari CAR, NPL, NER, ROA, dan LDR, yaitu fungsinya untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan. Karena aspek tersebut sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam mengelola, menyalurkan dana, memenuhi kewajiban pihak lain, sehingga sangat membantu sektor untuk debitur dalam pandemi saat ini. Penerapan variabel independen dengan menggunakan pendekatan CAMEL ini terhadap variabel dependennya yaitu CKPN. Begitu jawaban saya terhadap Muhammad Rizky. Apakah bisa diterima? Ya, baik, bisa. Terima kasih ya, Bunda. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Lalu yang pertanyaan yang ketiga, Maria, yaitu apa alasan Anda mengambil topik penelitian tersebut? Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan, jadi pandemi COVID-19 ini sudah melanda beberapa tahun belakang di seluruh negara, khususnya di Indonesia, sehingga menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan lumpuhnya berbagai sektor ekonomi dari mikro sampai dengan makro. Dampak global pun domestik terjadi saat ini menuntut berbagai pihak harus mampu beradaptasi dengan keadaan melalui berbagai metode penyesuaian, salah satunya dalam regulasi keuangan perusahaan. Nah, lalu sektor perbankan ini menjadi salah satu sektor keuangan yang terkena dampak yang signifikan dari COVID-19 ini. Karena dalam menjalankan operasionalnya melibatkan pihak-pihak eksternal, baik individu maupun lembaga organisasi. Sedangkan dalam kondisi pandemi saat ini, baik individu ataupun lembaga organisasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh berbenturannya dengan regulasi pemerintah dalam menjalin kehidupan dengan memutus rantai penyebaran pandemi kali ini. Jadi banyak perusahaan yang menerapkan work from home, pembatasan sosialisasi, hingga pembatasan operasional perusahaan. Di hal ini menyebabkan baik individu maupun lembaga organisasi sebagai debitur sektor perbankan mengalami kesulitan dalam memenuhi pelunasan kredit. Sehingga sangat menarik untuk diteliti karena dengan adanya keterlambatan dalam pembayaran kredit ini, bagaimana perusahaan perbankan menyikapi kasus tersebut supaya tidak dirugikan ke depannya atas keterlambatan dalam pembayaran dari debitur dengan berlakukan CKPN yang sesuai dengan PSAK 71. Itu jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Maria? Sudah, terima
kasih. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, itu pertanyaan dari ketiga penanya sudah terjawab semua. Terima kasih. Oke, makasih Safrinda. Yang berikutnya silakan. Saya mohon maaf Ibu, saya izin untuk share screen ya Bu. Ya, silakan Lewan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Liwana Kalini Abdullah dengan NIM 2018-310-890. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan kerangka penelitian, di mana terdapat variabel independen dan juga dependen. Variabel independen di dalam penelitian ini terdapat 9 variabel dan juga 1 variabel independen. Yang pertama, variabel independen. Jadi di dalam penelitian ini mengukur atau menganalisis terkait dengan pengaruh opini audit going, pengaruh 9 variabel independen terhadap opini audit going concern yang menjadi variabel dependen. Variabel independen terdiri dari rasio keuangan yang dibagi lagi menjadi beberapa variabel, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang kedua rasio leverage, pertumbuhan penjualan, rasio nilai pasar perusahaan, kondisi keuangan, dan juga rasio nilai pasar perusahaan. Lalu rasio non keuangan terdapat tiga pengukuran, yaitu dari sisi kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan juga ukuran perusahaan. Dan yang kesembilan adalah seluruh variabel yang terdapat di dalam di dalam rasio keuangan dan juga rasio non keuangan. Jadi untuk rasio likuiditas itu menggambarkan terkait bagaimana perusahaan itu dapat membayar kewajiban finansial jangka pendek. Dan di sini akan dianalisa atau diukur apakah rasio likuiditas itu berpengaruh terhadap opini audit going concern. Lalu yang kedua adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan daripada penggunaan modalnya. Dan di dalam analisa ini itu ditujukan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara rasio profitabilitas terhadap opini audit going concern. Lalu yang ketiga yaitu rasio leverage, di mana rasio ini itu mengukur atas penggunaan hutang untuk pemanfaatan dana pinjaman yang digunakan oleh perusahaan. Dan di sini menganalisis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara rasio leverage dengan opini audit going concern. Lalu yang selanjutnya adalah pertumbuhan penjualan, di mana rasio ini itu mengukur atas kenaikan penjumlahan penjualan dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun sebelumnya dengan tahun selanjutnya. Dan di sini saya menganalisis apakah terdapat hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan opini audit going concern. Lalu yang selanjutnya adalah rasio nilai pasar, yang di sini yaitu mengukur atau menggambarkan nilai aset di pasar keuangan yang digambarkan oleh perusahaan. Dan di sini saya menganalisis apakah terdapat hubungan antara rasio nilai pasar perusahaan terhadap opini audit going concern. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi keuangan, yaitu
termasuk rasio non keuangan ya, yang dimana di sini dilihat daripada laporan arus kas keuangan perusahaan, besaran antara masuk dan juga keluarannya arus kas itu apakah terdapat pengaruh terhadap opini audit going concern. Lalu yang selanjutnya adalah pertumbuhan perusahaan. Di sini mengukur apakah pertumbuhan perusahaan itu dari tahun ke tahun terdapat atau berhubungan dengan opini audit going concern. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Di sini mengukur besar kecilnya perusahaan dan melihat apakah terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan opini audit going concern. Seperti itu, Ibu. Untuk penjelasan kerangka penelitian. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu, masih di mute. Bisa di stop share terlebih dahulu. Oh, ya. Mau evaluasi proposalnya silakan dicatat ya nanti. Baik, Ibu. Faktor yang mempengaruhi opini audit going concern. Kan topiknya terkait dengan opini audit going concern ya. Opini audit going concern. Nah, sehingga di dalam proposal ya, jadi harus ada penjelasan terkait dengan, nah ini rata-rata fenomena ini nggak muncul ya. Jadi opini audit going concern-nya itu bisa saja gini, data tahun 2018 atau 2019 berapa sih perusahaan manufaktur yang menerima opini going concern, audit going concern 2019, 2020 atau 3 tahun terakhir 18, 19, 2020. Untuk apa? Untuk melihat ternyata misalnya berfluktuasikah atau semakin banyakkah atau semakin sedikitkah. Nah, baru Anda ceritakan mengapa Anda meneliti opini audit going concern. Misalnya dari data menunjukkan bahwa perusahaan yang yang menerima opini audit going concern itu semakin tinggi. Sehingga penelitian ini ingin melihat motivasi perusahaan, ya, atau motivasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern, kan bisa seperti itu. Ya, itu adalah terkait dengan fenomena. Ya, jadi fenomena seperti yang sudah saya sampaikan di awal itu adalah data awal. Ya, kalau data itu ya sudah sifatnya kuantitatif itu tadi. Nah, itu Anda harus masukkan. Ya, kemudian ini sudah ada, ya. Cuman variabelnya ini belum dikaitkan dengan opini audit going concern. Ya, jadi misalnya semakin tinggi leverage itu apakah dia berpotensi menerima opini audit going concern atau tidak? Nah, itu nggak muncul di sini. Ya. Mengapa penelitian ini penting juga belum kelihatan. Apa penelitian ini penting itu juga belum terlihat. Ya, kemudian di bab 2, oke, bab 1 ya karena masih proposal sehingga bab 4, 5 ini hilangkan aja. Ini nanti kalau Anda sudah betul-betul mau ujian skripsi, mau mengumpulkan skripsi baru bab 4, bab 5 ini ditulisnya. Kalau belum kalau masih proposal bab 4, 5-nya ya hilangkan saja kan Anda mengerjakan bab 1 proposalnya kan isinya bab 1 sampai bab 3. Ya. Nah, ini Sepoliwan, iki enggak Times New Roman ini. Yo. Ini masih belum Times New Roman ini ya. Terus kemudian hindari balet ya. Jadi kalau proposal skripsi karena ini adalah tulisan ilmiah itu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi hindari balet. Ya. Oke, perbedaan sudah oke. Nanti di nomornya juga berbeda antara persamaan dan perbedaan. Ini masih apa? Nah, ini likuiditas. Itu disertakan rumusnya, Liban.
Jadi kalau likuiditas misalnya ada beberapa rumus gitu ya, ada 3 rumus. Nah, masukkan semuanya. Baru nanti yang di bab 3 itu kan Anda milih salah satu. Jadi kalau di sini itu apa namanya? Anda masukkan rumus-rumusnya. Ya kalau likuiditas itu misalnya ada 3 rumus ya masukkan. Kemudian kalau profitabilitas itu kan bisa ROA, bisa ROE, masukkan. Ya, ini semua ini ROA, ROE, ROIC, ya itu masukkan semua. Ya dan seterusnya ya. Jadi rumus-rumusnya masukkan di sini. Terus ini nggak usah 2.2.10 langsung dibuat paragraf aja nggak masalah. Ya. Terus penjelasan pengaruh antar variabel ini juga nggak kelihatan. Ya. Penjelasan pengaruh, penjelasan antar variabel. Oke. Yang nomor 1 terkait penelitian deduktif ini sudah ada sumbernya, tapi yang termasuk penelitian kausal komparatif ya itu belum ada sumbernya. Ya, kemudian tambahkan lagi 1 ya. Jadi kan berdasarkan tujuan, berdasarkan jenis data itu kan ada ya di pertemuan pertama kemarin saya sudah membahas ya. Jadi untuk desain penelitian atau rancangan penelitian itu sebutkan minimal 3. Ya, jadi pendekatan kuantitatif kan 1. Penelitian ini termasuk sudah 3 ya. Oh, sudah 3. Oke, sudah. Jadi penelitian yang kuantitatif, oke. Deduktif, oke. Kausal komparatif saja. Ini yang kurang sumbernya. Ya. Identifikasi variabel. Nih, terus teksnya kok iso huruf besar gini nih. Itu sepertinya salah upload tugas Ibu. Oh ya mbak, urusanmu Liban sekarang ini sudah terlanjur masuk ya. Kekeliruan ditanggung penumpang ini. Yang penting nanti revisinya harus dibenerin ya. Nih, Siap, Ibu. ini. Nah, ini terus belum ada juga teknik analisis datanya. Bu keliru ngupload ya, saya enggak tahu Liwan. Pokoknya ini di saya terimanya begini. Makanya saya share screen supaya nanti loh kok nilai saya begini. Lah yang karena saya terima begini ya. Ya, yang saya terima di proposal begini. Itu ya Liwan ya. Jadi teknik analisis datanya itu belum ada. Iya, Ibu. Itu aja yang dari saya. Silakan dilanjutkan menjawab pertanyaan. Ya. Lalu soalnya terdapat 3 pertanyaan yang sudah diajukan di WhatsApp WAG. Ya. Yang pertama dari Evelina Gaitaidi bertanya mengenai jelaskan metode penelitian yang digunakan dan juga alasannya. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Yang penelitian ini itu dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif dan juga untuk mengetahui generalisasi atas suatu fenomena, menjelaskan hubungan antar variabel dan juga menguji teori. Lalu mengapa menggunakan metode kuantitatif? Karena pertama untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan daripada fenomena yang diuji, lalu untuk mengetahui hubungan antar variabel dan juga penelitian kuantitatif ini cocok digunakan untuk mengamati fenomena yang menggunakan data yang kuantitatif atau fenomena yang dapat dikuantifikasikan. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Evelina Gaitaidi. Apakah bagaimana? Sudah, terima kasih. Sudah Liwan. Saya pertanyaan kedua itu dari Nabilatul Syafiqah bertanya mengenai apakah alasan
mengambil topik penelitian tersebut dan juga mengapa memilih menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini. Yang pertama, alasan mengapa mengambil topik penelitian itu adalah karena topik ini dari tahun ke tahun itu sebenarnya penting gitu ya untuk diketahui oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya pihak internal perusahaan dan juga eksternal perusahaan. Internal perusahaan itu salah satunya adalah audit internal yang perlu untuk mengetahui asumsi atau opini audit going concern itu sebagai bentuk tanggung jawab audit untuk mengevaluasi apakah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk going concern atau menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Lalu topik ini juga penting untuk diketahui oleh eksternal perusahaan seperti misalkan pemegang saham dan juga calon pemberi modal untuk melakukan analisis atas keberlangsungan hidup perusahaan, di mana itu juga berpengaruh atas pemasukan para investor gitu. Ya, mungkin itu. Lalu untuk pendekatan penelitian itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasanya pendekatan ini sangat cocok gitu kan untuk melakukan penelitian yang berdasarkan fenomena yang dapat dikuantifikasikan. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Nabilatus Syafiqoh. Mungkin ada. Terima kasih, Liwan. Oh ya. Ya, terima kasih. Lalu yang selanjutnya adalah dari Amswi Irfan Hidayat yang bertanya, apakah ada upaya para pembaca proposal bagaimana upaya pembaca agar bisa menerapkan hasil atau nilai-nilai yang terkandung. Dan pertanyaan selanjutnya, apa tujuan mengambil data perusahaan telekomunikasi di BEI pada tahun 2016 sampai 2020. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pembaca bisa dimulai dengan memperbanyak informasi terlebih dahulu terkait dengan investasi dan juga hasil audit gitu ya, yang sudah yang mungkin sudah tersedia di berbagai situs gitu kan. Dan terutama yang harus dilakukan adalah untuk mencari situs-situs resmi gitu kan. Lalu yang kedua dapat juga dengan mulai melakukan analisis terhadap perusahaan ya, sehingga mengetahui bagaimana kondisi perusahaan sebenarnya dan sebagai bentuk upaya untuk sebagai pemecahan apakah perusahaan tersebut itu adalah perusahaan yang layak untuk dijadikan tempat untuk berinvestasi. Lalu yang kedua itu alasan tujuan mengambil data perusahaan telekomunikasi. Itu yang pertama karena saya berupaya untuk menguji apakah fakta going concern itu sudah sesuai dengan fenomena yang terjadi pada perusahaan telekomunikasi. Lalu yang kedua karena adanya perubahan kondisi ya. Pasti kalau sekarang itu penelitiannya lebih condong atau arahnya itu lebih condong kepada perbandingan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Nah, itu yang ingin saya ketahui gitu kan. Termasuk salah satunya karena perusahaan telekomunikasi itu adalah perusahaan yang sangat penting di masa sekarang gitu kan. Karena berkaitan dengan teknologi. Lalu yang data dari tahun ke tahun ya, itu menunjukkan bahwasanya data itu adalah data yang mutakhir. Ya. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya saya menggunakan pendekatan pooled data atau data campuran. Seperti itu. Bagaimana saya kembalikan ke Amswi Irfan Hidayat? Jawabannya sangat jelas, Mbak, dan bisa dipahami. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Terima kasih.
Terima kasih Liwan. Pak Liwan dipuji ambek Amsmi ngono langsung gulung-gulung deh. Sangat jelas langsung guys. Baik, yang berikutnya siapa nih? Yang ketiga tadi Sudarmawan nggak hadir. Noval. Noval ada? Hadir Ibu. Ya, silakan Noval. Sebelumnya ini laptop saya bermasalah Bu kalau share screen. Saya meminta tolong teman saya untuk share screen. Ya, silakan. Silakan, Sur. Oh, wis mari ngono ditraktir loh ya, kok dikirimi saldo OVO. Ya, Apa sudah terlihat? sudah dari saya. Sudah, jelas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Novel Baidillah dengan NIM 2018 10906 akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran dari penelitian saya yang berjudul pengaruh akuntabilitas, pengalaman auditor, independensi, dan penerapan sistem reward terhadap kualitas audit. Nah, di sini saya memilih ada dua variabel, yakni maksudnya yakni variabel independen dan variabel dependen, di mana terdapat 4 variabel independen. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada pengalaman auditor, yang ketiga ada independensi, yang keempat ada penerapan sistem reward sendiri. Nah, untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya, saya mengambil kualitas audit sebagai variabel dependen saya. Pertama, akuntabilitas sendiri, yakni memiliki memiliki arti dari sikap pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas apa yang ia kerjakan. Nah, yang kedua ada pengalaman auditor sendiri. Pengalaman auditor adalah pengalaman auditor yang melakukan pemeriksaan laporan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Jadi ketika auditor mengerjakan berbagai case-case tentang perusahaan-perusahaan lain, itu yang disebut pengalaman dan akan menjadikan auditor tersebut akan mudah untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, independensi sendiri. Independensi yakni memiliki arti sikap bebas dari pengaruh orang lain. Yang terakhir, penerapan sistem reward. Sistem reward sendiri memiliki arti yakni sikap diterima atau usaha menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di lingkungan kerja yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek berhubungan antara para pekerja yang lain dengan pekerja yang lainnya. Nah, di sini sistem reward adalah suatu cara untuk, menurut pendapat saya, sistem reward adalah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kinerja auditor. Nah, selanjutnya dari keempat variabel independen atau variabel bebas ini akan diukur masing-masing terhadap kualitas audit, apakah berpengaruh negatif atau berpengaruh positif terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Terima kasih, itu saja dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Mohon Noval. Bisa di stop share? Saya mau Silakan, permisi. Oke, ini nanti dicatat ya siapa Noval terkait dengan ya. Jadi proposal Anda ini kan judulnya terkait dengan nih, ya kualitas kinerja auditor ya, kualitas kinerja auditor. Nah, kira-kira kinerja auditornya fenomenanya di mana ini di sini? Mohon maaf Ibu, itu salah pengumpulan. Sebenarnya terhadap variabel dependennya itu kualitas audit, Bu, bukan kinerja auditor. Oh. Iya,
Setelah Berarti ini saya apa? cek kemarin salah. Ya mbak, aku ya karo Gemini kok salah ya. Berarti apa ini? Bukan Kinerja audit, kualitas audit, Ibu. kualitas audit. Ya, Oh, kualitas audit ngukurnya gimana? Oke, ini kalau misalnya kualitas audit nggak hanya satu gini aja ya, Naufal. iya Ibu. Tambahkan misalnya kasus yang lain, tidak hanya satu. Fenomenanya kasusnya nggak satu ya, Naufal ya. Iya Ibu. Ya, jadi ada tambahkan minimal 3, jadi tambahkan 2 kasus lagi. Ya, makanya saya heran kok kualitas audit, kinerja audit kok begini fenomenanya. Berarti tambahkan lagi 2, ya. Iya, Bu. Dan kalau bisa yang di Indonesia, Oh, yang di Indonesia. Ya. ya, ditambahkan kasus terkait dengan kualitas audit ini, tambahkan 2. Ya. Oke, kemudian masing-masing penjelasan ini kan sudah ada apa namanya variabelnya, ya. Jadi Ya. kan ini, ya. Dan ini nanti nggak usah pakai subbab gini, ya, nggak usah pakai subbab. Jadi ini dihilangkan ini sudah gini aja. Kualitas audit dapat diartikan sebagai ya. Nah, akuntabilitas nggak usah. Nah, ini ya, dihilangkan sudah gini aja. Nggak perlu pakai subbab. Itu maksud saya di penjelasan nggak pakai subbab. Nah, ini dihilangkan, nggak usah pakai. Langsung gini aja. Ya, orang sudah tahu. Ya. Nih, jadi ini seperti ini nanti dihilangkan sendiri ya sistem report. Nah, ini juga nggak perlu. Ini di bab 1 nggak perlu. Ini nggak perlu, Mas Yan. Nah, ini dihilangkan. Nih. Ya, maksud saya itu isinya itu, cuman nggak perlu di. Terus ini lagi ya, menekan referensi itu kan ini keliru, yang betul kan gini. Nah, menurut, nah kan gini. Nah, ini nggak perlu, ini nanti hilangkan aja ya. Jadi langsung aja seperti. Nah, jadi berdasarkan ini nggak usah berdasarkan. Ya ini nanti di bab 2, maksud saya nggak perlu, bukan dipindah begini, tapi yang apa langsung aja penjelasan. Langsung penjelasan gini. Nggak usah. Ya, nanti diperbaiki semuanya ya. Kemudian, nah ini juga, ini nggak usah judulnya gini. Nah ini ya, jadi seperti yang lainnya, misalnya penelitian ini penting dilakukan, bisa saja hasilnya tidak konsisten. Sebutkan hasil penelitiannya siapa yang tidak konsisten. Nah kalau novel ini, misalnya karena semakin marak ini skandal keuangan. Nah ini dikatakan sumbernya. Nah ini ya. Oke, saya pengertian penting. Oke. Bab 45 ini hilang ya novel. Ya Ibu. Novel dicatat novel. Kowe kok pindah-pindah nang biae. Ya, bab 45 ini dihilangkan, lo hilang novel. Ya, jadi bab 45 ini dihilangkan. Nanti ini kalau sudah skripsi. Ya. Salah ketik, ditelit. Sekarang menggunakan subjek. Oke. Kemudian penjelasan variabel itu juga harus ada di bab 2, ya, yang dari textbook tadi. Jadi tidak hanya kualitas audit tadi. Ya. Oke, ini sudah ada. Belum ada penjelasan pengaruh antar variabel di bab 2. Ya. Belum ada penjelasan antar variabel di bab 2. Novel dicatat, novel, kamu kok bingung aja lihat sana, lihat sini. Sudah saya record, Ibu. Oh, sudah direcord. Ya, Ya. jadi nanti di penjelasan apa pengaruh antar variabel itu belum ada.
Ya. Kemudian rancangan penelitiannya itu masih jenis kausalitas, masih kausalitas. Tambahkan lagi 2 rancangan penelitian yang lain. Ya, Noval. Ya, Bu. Batasan identifikasi. Kuesionernya sudah ada. Sudah ada, Ibu, di bawah indikator. Instrumen nama para indikator. Oke. Tes variabilitas, kontra alfa, deskriptif, asumsi klasik, multikolinearitas, hetero. Pengujiannya nanti uji F dulu, setelah itu R square, baru setelah itu uji T. Terus hilangkan secara simultan gini, hilang ini, nggak ada istilah simultan, nggak ada istilah parsial. Nah, langsung uji F, R square, uji T. Nah, ini bahwa variabel independen itu bukan begini, ya. Model regresi yang digunakan jangan dipakai ya, yang digunakan pakai bahasa yang digunakan sudah layak, yang menyatakan bahwa ini ada salah satu variabel independen berpengaruh signifikan. Nah, ini yang kadang-kadang suka keliru. Ada salah satu variabel independen yang berpengaruh terhadap model regresinya. Oke, itu aja dari saya. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Noval Badillah akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dartanael Yuskia dengan NIM 2018-310154 tentang apa yang memotivasi Anda untuk memakai sampel kantor akuntan publik yang berdomisili di wilayah Surabaya. Nah, saya akan menjawabnya. Tujuan dari pengujian alasan mengapa saya sebagai peneliti memilih KAP yang ada di Surabaya adalah yang pertama, jumlah KAP yang ada di Jawa Timur paling banyak berdasarkan data dari IAPI adalah di wilayah Surabaya. Sehingga peneliti bisa mendapat banyak pilihan untuk memilih sampel kantor akuntan publik sebagai sampel penelitian. Yang kedua, mengapa saya tertarik untuk menggunakan KAP di Surabaya sebagai sampel penelitian adalah karena adanya kasus yang pernah terjadi pada kantor akuntan publik dari Big Four. Sehingga hal ini sangat cocok untuk menguji apakah sikap akuntabilitas, pengalaman auditor, independensi, dan penerapan sistem reward sendiri apakah benar-benar sudah diterapkan oleh kantor akuntan publik baik Big Four maupun non Big Four untuk menghasilkan kualitas audit. Baik, terima kasih Bu Santo. Apakah jelas jawaban dari saya, Saudara Dartanael? Baik, sangat jelas. Terima kasih atas informasinya. Baik, yang kedua pertanyaan dari Saudari Christine Handayani tentang apa hubungan teori yang digunakan dengan variabel pada penelitian. Teori agen, di sini saya menggunakan teori agensi ya.
Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara satu pihak, yaitu pihak prinsipal sebagai pemberi amanah, dan pihak yang diberikan amanah, yaitu biasanya disebut agen. Pihak prinsipal sendiri diartikan sebagai pihak pemberi amanah, dan pihak penerima perintah tersebut merupakan agen. Dalam hubungan keagenan, terdapat suatu kontrak di mana prinsipal memerintah kepada agen untuk menjalankan suatu pekerjaan. Nah, ketika menjalankan sebuah amanah yang diberikan oleh pihak prinsipal, auditor selaku agen harus bersikap akuntabilitas dan independensi guna menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak prinsipal. Di mana arti dari akuntabilitas sendiri adalah sikap pertanggungjawaban atas apa yang telah ia kerjakan. Sedangkan independensi sendiri adalah sikap bebas dari pengaruh orang lain. Jadi kesimpulan dari teori agensi dengan variabel yang saya teliti adalah ketika auditor selaku agen yang melakukan suatu pekerjaan yang diberikan pihak prinsipal atau pihak pemberi amanah harus menjunjung tinggi sikap akuntabilitas dan independensi dengan tujuan agar laporan keuangan yang telah ia kerjakan terbebas dari kesalahan atau salah saji material dan pengaruh orang lain. Itu saja, Saudari Christine Handayani, saya kembalikan kepada Anda. Apakah jelas atau tidak? Baik, terima kasih Novel. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Wolo dengan NIM 2018-310-169 tentang bagaimana hubungan keterkaitan koefisien determinasi dengan pengujian hipotesis penelitian Anda. Nah, di sini tujuan dari pengujian hipotesis sendiri adalah untuk memastikan apakah hipotesis yang diuji dari variabel yang diteliti ditolak atau diterima. Sebelum mengetahui variabel yang terkait diterima atau ditolak, diperlukan koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai R-square. Koefisien korelasi berganda ditentukan dengan nilai R sebesar 0,55 atau 55%, yang berarti bahwa terdapat korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen secara erat. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana, Saudari Maria Wolo, apakah jelas atau tidak? Baik, jawabannya jelas. Terima kasih. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke Bu Lucy. Baik, Novel, nanti diperbaiki sesuai dengan catatan dari saya. Yang berikutnya setelah Novel, Adam Yoga. Silakan Adam Yoga. Baik Bu, sebelumnya saya izin share screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Adam Yoga Fadila dengan NIM 2018-3109113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerangka pemikiran yang saya buat pada proposal skripsi saya. Jadi, pada variabel independen yang saya gunakan, yaitu yang pertama, faktor yang pertama yaitu keterlibatan pemakai pengguna sistem informasi akuntansi terhadap suatu pengembangan sistem. Lalu faktor yang kedua yaitu kemampuan teknik personal dari suatu sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, program pelatihan dan pendidikan pemakai sistem informasi akuntansi. Dan yang keempat yaitu dukungan manajemen puncak. Dan variabel dependen yang saya gunakan yaitu mengenai kinerja sistem informasi akuntansi. Jadi keterlibatan antara variabel dependen dan independen yang pertama yaitu keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem terhadap
kinerja suatu sistem informasi akuntansi, yaitu dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, keterlibatan pemakai menjadi bentuk keterlibatan mengenai pengendalian emosi dan mental dari anggota suatu organisasi. Jadi semakin tinggi intensitas pengguna terlibat dalam suatu proses pengembangan sistem informasi akuntansi, maka dapat meminimalisir terjadinya sistem error yang kemungkinan dapat terjadi pada saat sistem informasi digunakan. Lalu faktor yang kedua yaitu kemampuan teknik personal. Jadi hubungannya dengan kinerja dari suatu sistem informasi akuntansi. Jadi kemampuan teknik personal pemakai sistem informasi akuntansi berperan dalam pengembangan suatu sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat. Jadi menurut artikel dari Fitri pada tahun 2012 menyatakan bahwa dalam penelitiannya, pengguna yang sudah terlatih dan memiliki tingkat pemahaman pada bidang komputer yang lebih tinggi, maka memungkinkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang pemahaman pada bidang komputernya lebih rendah, sehingga dapat mempengaruhi aplikasi sistem informasi yang ada yang diterapkan dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu program pelatihan dan pendidikan. Jadi, menurut artikel dari Gustian pada tahun 2014, dengan adanya program pelatihan dan pendidikan, pengguna mendapatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi kualitas suatu sistem informasi, serta dapat membuat tenaga kerja yang terlatih dan memiliki tingkat pemahaman pada bidang komputer yang tinggi, dan memungkinkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak menjalani program pelatihan dan pendidikan. Jadi sehingga dapat mempengaruhi aplikasi sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu dukungan manajemen puncak. Jadi dengan adanya dukungan dari manajemen puncak terkait pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang kaitannya berhubungan dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Jadi jika tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak semakin tinggi, maka akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerjanya. Dikarenakan terdapat hubungan antara dukungan manajemen puncak dalam suatu proses pengembangan sistem. Baik, mungkin itu saja, Bu. Ada sanggahan atau Oke, bisa dilanjut dulu menjawab pertanyaan. Ya, nanti baru terakhir saya. Baik, Bu. Jadi, saya memulai sesi pertanyaan yang sudah saya rangkum. Jadi, yang pertama, pertanyaan dari Inaya. Jadi, pertanyaannya, mengapa Anda memilih untuk meneliti topik tersebut, dan bisa dijelaskan dari latar belakang topik tersebut. Jadi, berdasarkan fenomena yang ada dan yang saya amati bahwa kecanggihan suatu teknologi yang ada dan diterapkan dalam suatu sistem informasi lantas tidak membuat sistem tersebut aman dari segala ancaman. Kenyataannya, ancaman yang datang bisa berasal dari pengguna sistem informasi itu sendiri. Dan pengguna sistem informasi akuntansi tersebut rentan melakukan suatu human error yang terjadi seperti fenomena yang saya jelaskan pada Bank BRI dan Bank Mandiri, yang mengalami kebocoran data dan hilangnya beberapa dana dari nasabah yang di mana efeknya bisa sangat merugikan baik bagi pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat topik ini dan tertarik untuk mencari hubungan-hubungan yang dapat mempengaruhi dari kinerja sistem informasi akuntansi. Dalam hal ini khususnya sistem informasi akuntansi yang saya gunakan untuk variabel independen dan mencari hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi tersebut. Dengan variabel dependen yang saya gunakan diantaranya, yang pertama terdapat keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, yang kedua yaitu kemampuan teknik personal, yang ketiga program pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir yaitu dukungan manajemen puncak. Baik, Saudari Inaya, bagaimana? Apakah bisa diterima? Ada suara.
Ya, siapa yang di Inaya, Bu. Inaya ada? Ada, Ibu. Raya. Kenapa ya, Bu? Agak putus-putus soalnya suaranya tadi. Oh, silakan diulangi ada. Wah, Inaya putus-putus tiba suaranya. Baik, akan saya ulangi lagi. Jadi, berdasarkan fenomena yang ada dan yang saya amati bahwa canggihnya suatu teknologi yang ada dan diterapkan dalam suatu sistem informasi akuntansi, lantas tidak membuat sistem tersebut aman dari segala ancaman. Dan kenyataannya ancaman yang datang tersebut bisa berasal dari pengguna sistem informasi itu sendiri yang melakukan suatu human error seperti yang terjadi pada Bank BRI dan Bank Mandiri yang telah saya jelaskan pada video presentasi, yang mengalami suatu kebocoran data dan hilangnya beberapa dana dari nasabah yang dimana efeknya bisa sangat merugikan baik bagi pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat topik ini dan tertarik untuk mencari hubungan-hubungan yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu sistem informasi akuntansi dalam hal ini, yaitu kinerja sistem informasi akuntansi sebagai variabel independen dan mencari hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi tersebut. Dengan variabel dependen yang saya gunakan diantaranya, yang pertama yaitu terdapat keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, yang kedua yaitu kemampuan teknik personal, yang ketiga program pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir yaitu dukungan manajemen puncak. Bagaimana Inaya? Ya, terima kasih Adam. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2 dari Saudari Safa. Jadi pertanyaannya yaitu apa motivasi Anda memilih Bank Tabungan Negara sebagai sampel dari penelitian Anda? Jadi karena berdasarkan fenomena dalam penelitian yang saya teliti bahwa kejadian atau fenomena yang ada umumnya terjadi di perusahaan di bawah naungan BUMN yang bergerak pada sektor perbankan, yang diantaranya Bank BRI dan Bank Mandiri. Kejadian tersebut ada kemungkinan dapat mencerminkan persamaan yang terjadi pada Bank BTN yang juga merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perbankan. Selain itu, dari artikel yang saya baca, Bank BTN dalam mengoperasikan sistem informasi perbankannya menggunakan BDS IBS atau istilahnya Branch Delivery System Integrated Banking System, yang dimana hal ini merupakan suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data transaksi finansial maupun non-finansial. Dan dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi tersebut, diperlukan peralatan atau software yang mendukung dan manusia sebagai pengguna butuh pendidikan dan pelatihan untuk program baru yang akan diterapkan. Jadi hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir kendala human error pada jalannya suatu sistem informasi akuntansi yang digunakan, seperti kesalahan memposting jurnal, menyalin data, dan proses input data. Baik, bagaimana Saudari Safa? Apakah ada tanggapan atau sanggahan? Baik, Adam. Terima kasih. Sudah jelas. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 dari Saudari Romaniar. Jadi pertanyaannya, apa yang mendasari penelitian Anda menggunakan teori TAM atau teknologi acceptance model sebagai landasan teorinya? Baik, karena kenapa saya menggunakan teori TAM? Karena teori TAM ini dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor utama perilaku penerimaan penggunaan teknologi informasi terhadap teknologi secara nyata, sehingga secara tidak langsung pengguna akan terlibat dalam implementasi sebuah teknologi. Dan dalam teori ini juga disebutkan bahwa jika pengguna ditawarkan untuk menggunakan sistem yang terbaru atau yang lebih mutakhir, maka sejumlah faktor akan mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut, khususnya untuk meningkatkan kinerja penggunanya. Dan di mana faktor-faktor yang saya gunakan yaitu keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, program pelatihan dan pendidikan, dan dukungan manajemen puncak yang kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja dari suatu sistem informasi akuntansi. Baik, bagaimana Saudari Romaniar, apakah ada sanggahan atau tambahan? Baik, Adam. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dan pemaparan jawaban presentasi dari saya. Mungkin dari Bu Lucy ada tambahan atau sanggahan, Bu? Ya, di stop share dulu dong, ya.
Nah, oke. Ini masukan saya untuk proposalnya Adam. Nggak kelihatan, bentar. Oke. Oke, jadi nanti diperbaiki terkait dengan teknik penulisan ya. Jadi teknik penulisan ini harusnya 2 spasi ini ada. Ini masih kelihatannya masih 1,5 ini ya. Nah, kemudian topik penelitiannya kalau lihat dari judul itu kan kinerja SIA pada Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara itu apa? BTN gitu kah? Iya, Bu, Bank BTN, Bu. Bank BTN, ya. Nah, tapi kok ceritanya di sini kok BRI loh? BRI itu fenomenanya, Bu. BRI seharusnya BRI dan Mandiri, cuma saya Loh, lawang kamu sudah jelas pakai kinerjanya BTN kok cerita BRI. Misalnya Adam suka sama Rohmaniar, kok malah ceritanya Safa ya, ceritanya nah, kan nggak boleh gitu tuh ya. Kalau sama Rohmaniar ya ceritanya wah Rohmaniar tuh cantik, mau nggak terus oh Inaya cantik, terus si siapa Safa cantik. Nah, kan nggak berbeda haluan. Ya Adam ya kan sudah jelas di atas itu adalah kinerja BTN. Nah, sebutkan juga di sini misalnya sistem informasi BTN itu gimana. Nah, kalau bisa ditunjukkan misalnya oh dia sudah punya website, teknologi informasinya, kemudian nah itu sebutkan. Jadi langsung fokus ke BTN karena di atas Adam sudah menspesifikkan bahwa yang diteliti adalah hanya BTN. Ya sudah, cerita fenomenanya ya BTN aja. Nggak usah cerita yang lain. Ya, itu. Di teknik penulisan tadi juga sudah. Kemudian belum menjelaskan variabel-variabel yang dipakai. Ya, itu belum nampak di sini. Kemudian mengapa penelitian ini penting, itu juga belum ada di dalam latar belakang. Ya. Kemudian sistematika penulisan proposal seperti sama tadi ya, bab 4, bab 5 itu nggak perlu ya, karena proposal itu masih bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Ini juga sama ya. Semuanya ya di perbedaan penelitian semuanya penelitian terdahulu yang digunakan. Kalau cerita terkait dengan perbedaan itu sebutkan penelitian terdahulu bagaimana, penelitian saat ini bagaimana, gitu ya, biar lebih jelas apa yang membedakan ya. Jadi ini saya juga bukan dukun yang tahu bentar penelitian terdahulu yang gimana ya, yang sekarang gimana ya. Anda harus menjelaskan ya penelitian terdahulu misalnya apa ya. Jadi kalau misalnya sampel penelitian ini adalah karyawan dari Bank BPD, sedangkan penelitian saat ini adalah karyawan dari BTN. Nah, sebutkan seperti itu. Jadi ketika menjelaskan perbedaan itu penelitian terdahulu bagaimana, penelitian saat ini bagaimana. Itu ya, Adam. Terus kemudian di bab 2 langsung ditambahkan misalnya gini. Ya, pengaruh sengaja di sini ada tambahan. Pengaruh keterlibatan terhadap ini kan ditambahkan semua itu ya. Nah, kemudian jadi ceritanya itu gimana terkait dengan keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem. Ya. Jadi harus ada penjelasan misalnya keterlibatan. Ya, semakin tinggi keterlibatan pemakai dalam mengembangkan SIA, nah kinerja
dia itu semakin tinggi atau semakin rendah. Nah, itu harus ada penjelasannya, nggak ada di sini. Sebaliknya, ya, terus habis itu jelaskan mengapa kok seperti itu. Itu semuanya harus begitu, ya. Jadi kemampuan teknik personal yang tinggi, kinerja sialnya semakin tinggi atau semakin rendah. Terus mengapa? Ya, itu harus ada informasi di sini. Semuanya nanti dijelaskan. Ya. Terus rancangan penelitian itu juga tadi ya minimal tiga desain. Ya, ini kan masih kuantitatif ya. Tambahkan 2 desain yang lainnya. Ya, variabel, definisi operasional. Nah, metode purposif ini belum ada kriteria. Ya. Ini belum ada kriteria. Jadi kalau purposif itu harus ada kriterianya. Ya. Belum ada kriteria sampel. Ya, jadi kalau purposif, jadi Anda kan bilang purposif. Jadi misalnya yang dimasukkan di sini itu adalah responden yang sudah bekerja selama 5 tahun. Ya. Nah itu. Kenapa ya? Karena kalau misalnya dia baru masuk, dia nggak tahu bagaimana kinerja perusahaan BTN tadi. Ya. Selain ini juga ya, ada departemen operasional, finansial atau departemen lain yang menggunakan sistem informasi. Nah, jadi jangan misalnya karyawan yang tidak menggunakan sistem informasi terus Anda tanyain juga, ya nggak bisa. Ya. Ini adalah departemen operasional, finansial, dan departemen lain yang menggunakan sistem informasi di Bank BTN. Gitu. Validitas, reliabilitas, teknik analisis data, uji asumsi klasik normalitas, multicall, uji autokorelasi, rantes. Uji hetero ini pakai apa ini? Nggak disebutkan ya. Uji hetero belum diinformasikan menggunakan uji apa. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terus belum kok, terima kasih. Belum selesai nih. Ya, jadi uji hetero itu belum ada model pengujiannya menggunakan uji apa. Ya. Terus nah ini kebalik ya. R² dulu baru uji T. Terus uji F sama uji T ini belum ada hipotesis statistik. Ya. Ini itu belum uji F, uji T itu belum ada hipotesis statistik. Ada hipotesis statistiknya. Jadi perbaiki lagi referensinya ya nanti. Apa kok sedikit begini padahal kan ada 10 penelitian terus di metodologi tadi kan juga ada pakai referensi ya. Oke. Silakan berikutnya siapa? Dika? Iya, Bu. Izin setting dulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Surya Anugrah, NIM 2018-310932. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Gresik. Ini
ada kerangka pemikiran, ada 3 variabel independen atau variabel terikat, yaitu pengetahuan perpajakan. Suaranya kok pelan, Dika. Ini udah kedengaran, Bu. Dika, suaranya pelan, Dika. Ini udah kedengaran, Bu. Belum, pelan sekali. Nggak kedengeran saya. Apa ini belum kedengaran? Belum, Dika. Yang lainnya terdengar jelas, terdengar keras atau pelan? Kecil Ibu suaranya. Kayak kecil, terdengar enggak apa? Kan, Volumenya masih kecil, dibesarkan volumenya. Sebentar ya, Bu. Pindah. Apa udah terdengar, Bu? Sudah terdengar? Ya, sudah. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Surya Anugrah, NIM 2018310932. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Gresik. Di sini ada kerangka pemikiran, ada 3 variabel independen atau variabel terikat, yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Lalu untuk variabel dependennya atau variabel bebasnya yaitu kepatuhan wajib pajak, di mana menjelaskan mengenai hubungan antara variabel apakah terdapat pengaruh. Yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan. Di sini menguji apakah terdapat pengaruh terhadap seseorang agar patuh untuk membayar pajak. Lalu yang kedua ada sanksi perpajakan. Sanksi pajak sendiri merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, sehingga menguji apakah terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu yang ketiga, yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sendiri yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan. Jadi di sini saya menguji apakah kualitas pelayanan pajak itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti itu, Bu. Dika, variabelmu ada berapa, Dika? Variabel ada 2, Bu, variabel dependen sama independen. Loh, Kak, variabel independenmu ada berapa? Ini ada 3, Bu. Ada 3. Harusnya saya minta ada berapa, Dika? Ada. Kok iya itu loh, saya tanya. Berapa, Dika? Minimal 4 gitu. Lah iya, lah kok bisa masih 3 itu dari mana ceritanya? Dika kok nggak di wajahnya nggak kelihatan? Ini gini. Bentar, Bu. Tuh, kaosan rek, Dika rek. Kemeja, Bu, ini, Bu. Oh, kemeja. Berapa minimal Dika? Minimalnya 4, Bu. Tuh, kok Dika kok 3? Satunya jatuh di mana? Ini, Bu. Itu. Wah, Dika ini. Ayo jawab pertanyaan dulu. Jawab pertanyaan dari temanmu dulu. Nanti baru masukkan dari saya terkait dengan proposal. Iya, Bu. Situ ya. Ini ada pertanyaan dari Rudian. Sebelumnya pertanyaannya, mengapa di Indonesia kesadaran wajib pajak sangat rendah? Dan apakah ada cara untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak? Jadi saya akan menjelaskan di sini di Indonesia sebelumnya sebagai negara berkembang, jadi tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan membayar pajak, mengelak pajak, serta bahkan tidak peduli tentang pajak. Lalu di sini itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran wajib pajak sangat rendah di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi pajak. Di negara-negara berkembang, tingkat pendidikan cukup rendah. Untuk orang yang tidak berpendidikan, sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak. Baik pemerintah atau siapapun di sektor swasta tidak melakukan upaya apapun untuk menjelaskan alasan untuk membayar pajak kepada masyarakat. Pajak sering dipandang sebagai hukuman. Lalu faktor selanjutnya adalah tarif pajak yang tinggi. Tarif yang tinggi akan memberikan justifikasi kepada masyarakat untuk mengelak membayar pajak. Tarif pajak yang rendah mungkin belum tentu juga mendorong masyarakat untuk membayar pajak, tetapi tarif yang tinggi jelas tidak kondusif untuk kepatuhan pajak. Lalu untuk peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Salah satunya seperti halnya variabel independen yang saya analisis, yaitu yang pertama, strategi pertama yaitu memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Lalu strategi kedua adalah peningkatan jumlah tenaga pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Lalu strategi yang ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Lalu yang keempat, strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Di sini diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antar pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Seperti itu, bagaimana, Rudian, mungkin ada pendapat atau sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari Nabila dan Sisilia. Pertanyaannya hampir sama mengenai motivasi menggunakan sampel tersebut. Sini jadikan satu ya, karena sama-sama pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi di sini motivasi saya mengapa memilih sampel dan KPP yang ada di Kota Gresik. Salah satu alasannya karena mudah dijangkau, serta melihat jejak pendapatan pajak di Kota Gresik yang cukup baik dan diperkirakan di tahun depan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, saya memilih KPP yang ada di Kota Gresik agar dapat mengetahui apa saja faktor yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah serta meningkatkan kesadaran wajib pajak di setiap individunya. Untuk mengetahui apakah ada hubungannya dengan ketiga variabel independen yang sedang saya analisis. Seperti itu. Bagaimana Nabila dan Sisilia? Iya, terima kasih Dika. Ya baik, terima kasih. Baik, ini yang terkait dengan Dika. Terkait dengan kepatuhan, topiknya Dika adalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Daftar isinya nggak ada, Dika. Daftar isi. Ya, kemudian teknik penulisan ini masih satu spasi. Ya, di buku pedoman itu gimana, Dika? Berapa spasi, Dika? Ya, masih di mute kamu. Ya Bu, 2 Bu. Cek lagi ya, teknik penulisan gini. Oke, kepatuhan wajib pajak, penerimaan sektor pajak. Oke. Variabel sama teori yang digunakan harus dijelaskan juga di latar belakang, Dika. Ya, di bab 1 itu belum ada variabel yang digunakan, ya, penjelasan variabel yang digunakan serta teori yang digunakan. Ya.
Jadi harus ada penjelasan juga di latar belakang itu terkait dengan pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan, cara meningkatkan, artinya bagaimana ini juga ini ya. Jadi kalau bagaimana itu kan penelitian kualitatif ya. Jadi kalau bagaimana ini kan penelitian kualitatif. Jadi nanti mohon untuk dicek kembali ya. Jadi kalau misalnya penelitianmu kuantitatif ya variabel independennya adalah harus variabel independennya harus 4. Nah, pertanyaan penelitiannya juga sama kalau penelitian terkait dengan kuantitatif. Jadi apakah terdapat pengaruh? Kalau bagaimana cara itu sebetulnya penelitian model pertanyaan perumusan masalah penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Ya, jadi kalau ini justru tadi kan variabelnya ada 3, pemeriksaan pajak, sanksi. Padahal tadi di PowerPoint-mu gimana? Coba di-share lagi PowerPoint-nya yang terkait dengan kerangka tadi. Kan nggak konsisten antara judul sama kerangka. Nah, jadi kan ini diceritakan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, sama kualitas pelayanan. Ya, itu dijelaskan juga di latar belakang. Tambahkan lagi nanti satu variabel independen. Itu ya, Dika? Oke, bisa di-stop share. Ya, jadi pengetahuan belum nampak di sini tadi ya. Ini juga sama bab 4, bab 5 hilang karena ini masih proposal. Jadi cukup bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian di penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu ini perbedaannya masih kurang dijelaskan, Dika. Jadi terkait dengan variabel. Variabel itu kan jelas ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, nah perbedaan tadi juga harus dimasukkan di sini. Ya. Kemudian tadi variabel juga teknik analisis data itu sama atau berbeda. Kemudian periode sama sampel. Ya, periodenya kan jelas berbeda. Ya. Kemudian sampelnya kan jelas berbeda. Ya. Nah, itu kan nggak masuk di sini. Ya. Jadi nanti tambahkan di perbedaan khususnya pada variabel yang digunakan, kemudian periode penelitiannya serta sampelnya. Ya, jadi periode penelitian sampel. Ya, nanti ditambahkan pada bagian perbedaan penelitian terdahulu. Ya. Kemudian, nah ini teorinya juga harus ditambahkan. Jadi teori terkait dengan pengetahuan perpajakan, teori terkait dengan ketegasan sanksi perpajakan, teori terkait dengan pengampunan pajak, dan serta satu lagi nanti harus dijelaskan di bab 2. Ya. Sekaligus di bab 2 itu belum dijelaskan pengaruh antar variabel. Ya, belum ada penjelasan pengaruh antar variabel. Nah, di rancangan penelitian ini juga sama, belum ada desain penelitiannya baru 1, kuantitatif. Ya, tambahkan 2 desain penelitian yang lain. Ya, tambahkan 2 desain penelitian yang lain. Oke, definisi variabel, instrumen, populasi tadi adalah kok departemen masyarakat, maksudnya apa? Nggak usah pakai departemen, kan masyarakat yang ada di KPP. Teknik analisis data, uji asumsi klasik, normalitas, multikol. Uji hetero ini belum ada informasi menggunakan pengujian apa. Uji hetero belum ada informasi menggunakan uji apa. Oke, analisis regresi, uji hipotesis. Uji hipotesisnya kan ada uji F, uji T. Ya. Nanti dicek uji F itu bagaimana, uji T itu gimana, ya belum ada di sini.
Oke, itu aja yang dari saya. Baik, karena yang dua yang tadi masih belum hadir atau belum ada ini, ya nanti nggak saya anggap masuk loh ya, waktunya presentasi nggak ada terus minta di absen, nah, saya bingung juga ya. Risma sama Muhammad Sudarmawan. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang minggu depan akan saya share hari ini ya, jadi nanti akan saya share sebentar lagi. Yang untuk presentasi tanggal 29, jadi ada 8 mahasiswa, nanti saya share di grup, ini masih kurang lengkap. Ada pertanyaan? Ibu mau tanya yang bab 2 landasan teori itu harus teorinya itu minimal 1 apa perlu berapa ya Bu ya? Soalnya Ya kan saya satu nggak masalah. Cuman yang saya maksud tadi variabel yang dipakai itu jelaskan juga berdasarkan textbook, berdasarkan buku. Di variabel. Jadi kalau teori yang digunakan ya satu aja nggak masalah. Tetapi Anda juga harus menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara teori itu maksudnya berdasarkan buku di textbook misalnya entah buku perpajakan atau buku apa itu gimana penjelasannya. Itu ya, Feris. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan? Christine, ada pertanyaan? Kamu kok ketawa, Christine? Nggak apa-apa, Bu. Sudah tadi. Oke. Bu Lucy, permisi, saya mau tanya. Ya, Safrinda. Untuk yang kan yang presentasi hari ini nanti pengumpulannya 2 minggu lagi. Nah itu nanti ya. ada forum buat ibu gitu ya? Saya masukkan di ini aja di Madepulon. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Oke, nanti saya buka sekarang. Nanti batas waktunya adalah sampai 2 minggu ke depan. Itu ya, Safrinda. Ada lagi?